Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Pasca 900 kios ludes, para pedagang pasar Purwareja Kelapok di Kabupaten Banjarnegara mengais barang yang masih bisa diselamatkan. Sebuah rumah yang disulap menjadi tempat pabrik pil ekstasi di kota Semarang digerebek tim gabungan. Ribuan butir pil ekstasi siap edar disita. Usai direvitalisasi selama 6 bulan, Loka Nanta studio rekaman musik bersejarah di kota Solo resmi dibuka dengan tampilan wajah baru. Sebuah pabrik narkoba jenis ekstasi di kawasan permukiman Jalan Kauman Barat, Pedurungan, Semarang dibongkar polisi. Dua pria yang berperan sebagai peracik dan pencetak ditangkap. Tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Disres Narkoba Polda Jawa Tengah menggerebek sebuah rumah di Jalan Kauman Barat 5, Pedurungan, Kota Semarang. Polisi mendapati sebuah ruangan dijadikan tempat produksi narkoba lengkap dengan bahan dan alat campur serta cetak pil ekstasi. Polisi juga menemukan ribuan butir pil ekstasi siap edar. Rumah ini diketahui baru disewa para pelaku sejak April lalu. Penggerebekan rumah produksi narkoba atas laporan Bea dan Cukai terkait kedatangan bahan kimia dari luar negeri yang mencurigakan. Polisi kemudian menelusuri lokasi dan menangkap dua orang, MR dan ARD, sebagai peracik dan pencetak pil ekstasi. Kedua pelaku asal Jakarta ini merupakan jaringan yang ditangkap di Tangerang, Banten beberapa waktu sebelumnya. Mereka mengaku diperintahkan seseorang untuk datang ke Semarang. Di dalam ruang produksi tadi kalau saya cermati memang dindingnya kan dipasang peredam. Sehingga ketika mesin giling ataupun mesin cetak yang menggunakan tenaga listrik menimbulkan bunyi pun tidak akan terdengar keluar. Ya kan gitu. Kalau identitas pelaku apa sudah dikantongi? Untuk aktornya sementara sedang kami profiling. Ketua RW setempat mengaku tidak menaruh curiga dengan aktivitas rumah tersebut karena ruangan diberi kedap suara. Dua pelaku juga baru menempati rumah pada 19 Mei lalu. Kalau kontraknya ini masih baru, kira-kira masih sekitar 1 minggu ya. Cuma memang belum lapor sama RT sama RW. Jadi kita tidak tahu orang dari mana. Selain tersangka, polisi menyita hampir 11.000 pil ekstasi siap edar dan bahan baku seberat 53 kg. Polisi imbau warga untuk semakin peka terhadap kehadiran tetangga baru di lingkungan mereka. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Diduga gara-gara cekcok dengan istrinya, seorang pria di Batang melampiaskan emosi kepada anak kandungnya. Ia membacok anaknya dengan senjata tajam sehingga menderita luka. Tak pernah terpikirkan oleh bocah berusia 12 tahun berinisial HA, ia bakal mengalami nasib malang seperti ini. HA dianiaya sadis oleh ayah kandungnya sendiri. Korban harus menerima 5 jahitan di keningnya akibat dipukul dengan pisau parang yang terbalik. Selain itu, ia juga mengalami luka sobek ringan di bagian leher dan jari, serta luka lebam di bagian pelipis akibat ditampar dengan sendal. Pada saat penganiayaan terjadi, paman korban melihat dan langsung membawa korban yang berlumuran darah ke rumah sakit. Udah berlumuran darah ini adik. Terus bawa ke rumah sakit. Langsung saya ke rumah sakit, taruh saya ke sini. Alasannya kenapa itu bapaknya sampai kayak gitu? Nggak tahu, mungkin ya marah. Diduga korban menjadi pelampiasan emosi sang ayah usai bertengkar hebat dengan ibu korban. Ibu korban kabur dari rumah. Pertengkaran terjadi sejak pelaku pulang melaut 3 hari lalu. Ada percecokan, kemudian ada KDRT seperti itu. Untuk luka-luka anaknya sendiri? Untuk luka-luka anaknya masih kita visum kan. Bisa visum. Kemudian kalau lihat dari bawahnya ada luka di bagian pelipis. Ya. Petugas unit PPS Satreskrim Polres Batang masih mengejar pelaku yang kabur usai menganiaya anak kandungnya. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Kita beralih ke informasi lain, seorang kepala sekolah dan guru sebuah sekolah madrasah tingkat SD di Wonogiri ditangkap polisi karena diduga mencabuli 12 siswi.
Penangkapan kepala sekolah berinisial M dan guru berinisial Y atas laporan orang tua para korban. Mereka mengadu ke polisi karena tidak puas dengan penyelesaian di tingkat desa. Para korban mengaku dicabuli kedua pelaku di sebuah madrasah tingkat SD di daerah Batu Retno, Wonogiri. Berdasarkan keterangan tersangka, pencabulan berlangsung sejak Januari 2023. Berdasarkan data sementara, ada 12 siswa yang menjadi korban. Ironisnya, pelaku beraksi saat pelajaran berlangsung di kelas. Polisi menyita pakaian korban sebagai barang bukti. Keduanya dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam penjara 15 tahun. Saat ini, yang diduga sebagai tersangka, ya, saudara MY. Ya. Kemudian sedikit saja saya menyampaikan berkaitan dengan modus operandi, rekan-rekan teman-teman media, memang pelaku ini melakukan pencabulan terhadap korbannya dengan modus mengajari korban saat jam pelajaran dan mendekati korban, lalu pelaku mencabuli korban dengan cara, mohon maaf, meraba payudara dan kemaluan korban serta menabuk bokong korban. Seorang warga desa Botorejo ditemukan tewas tenggelam di embung Jomblang. Sebelumnya korban sempat menolong keponakannya yang terpeleset ke dalam embung, tapi justru dia yang meregang nyawa. Warga desa Botorejo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora tenggelam di embung Jomblang, Desa Sono Kidul, Kamis siang. Korban bernama Mustaqo Bisri, 34 tahun. Warga yang mendengar teriakan minta tolong langsung mencari hingga sore hari. Naasnya korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Awalnya korban memancing di embung Jomblang bersama keponakannya. Namun tiba-tiba keponakannya terpeleset dan tenggelam. Korban kemudian menceburkan diri ke embung untuk menyelamatkan keponakannya. Berhasil menyelamatkan nyawa keponakannya, korban justru tewas tenggelam. Mancing, yang kecil tenggelam dulu, ditolong pamannya ikut tenggelam. Yang kecil diselamatkan warga dukuhan sini. Tadi dari kami, dari Polsek maupun Koramil dan masyarakat bersama-sama mencari mulai jam 1 tadi. Dan akhirnya karena kita kesulitan, kita memanggil BPBD dari Blora, dan akhirnya BPBD Blora datang. Ini tadi alhamdulillah jam 16.00 ditemukan, tapi masih dalam keadaan MD. Petugas tidak menemukan adanya luka bekas penganiayaan pada tubuh korban, sehingga langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Ya, komplotan pembobol gudang pabrik di Kabupaten Banyumas dibekuk polisi. Pelaku berjumlah 3 orang dan kerap beraksi pada dini hari. Satu persatu anggota komplotan pembobol gudang pabrik ditangkap unit Tresmob Satreskrim Polresta Banyumas. Kasus pencurian terungkap saat komplotan membobol gudang pabrik genteng di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Mereka mencuri mesin serta sejumlah peralatan pembuatan genteng yang terbuat dari besi untuk dijual ke penadah. Mereka sudah mencuri dan membobol 4 gudang pabrik di Kabupaten Banyumas pada dini hari saat kondisi sepi. Pelaku sudah melakukan di 3 sampai dengan 4 TKP dan modusnya sama, itu melakukan pencurian di gudang atau tempat perusahaan yang berada di wilayah Banyumas. Polisi menyita barang bukti hasil kejahatan, yakni peralatan pembuatan genteng yang belum terjual. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 263 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas.